وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسlimin, a'azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala masih diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berupa kemudahan dan taufik bisa menghadiri majelis ilmu yang Nabi SAW memberikan petunjuk berupa doa, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya Nabi SAW bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki kebaikan, maka Allah akan memahamkannya dalam agama. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita istiqomah dalam hadir di majelis ilmu sampai Allah Subhanahu wa ta'ala mewafatkan kita. Syukur. Ma'asyiral muslimin, a'azanallahu wa iyyakum, melanjutkan tentang tauhid asma wa sifat, halaman 386. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahidan man ahsaha dakhalal jannah. Sesungguhnya bagi Allah itu ada 99 nama. Nah, 99 itu dalam kaidah bahasa Arabnya itu ya, bisa tis'an wa tis'in, tis'un wa tis'una bisa. Ya. Bisa yang kedua mi'atun illa wahid. Bisa menggunakan frasa yang pertama, bisa juga yang kedua. Dua-duanya boleh. Dan dua-duanya sahih. Ya. Bahkan dalam satu riwayat hadis seperti ini. Ya. Bebas kita memilih tis'ah wa tis'un ataukah mi'ah illa wahid. Ya, atau illa wahidah. Jikalau isimnya adalah mu'annath. Kalau mudzakkar mi'atun illa wahidun. Dan mi'atun ini mabni atau tetap, dia selamanya mi'atun. Dan dia dipakai untuk mudzakkar dan mu'annas. Ya, karena biasanya kalau mudzakkar itu tanpa tak marbutah. Nah, kalau mu'annas itu tanda kekhususan dia itu adalah tak marbutah. Ya. 100 kurang 1 ya sama aja. Ya. Siapa yang menghitungnya niscaya masuk surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya.
Nah, para ulama rahimahumullah ta'ala, tis'atan wa tis'ina isman hadza laisa lil hasr. Ya, ini bukan pembatasan. Ya, bukan pembatasan. Hal itu tidak menunjukkan pembatasan nama-nama dengan bilangan, sebab kalau yang dimaksud dengan pembatasan tentulah redaksinya berbunyi sesungguhnya nama-nama Allah Ta'ala ada 99. Siapa yang menghitungnya niscaya masuk surga. Atau redaksi yang semisal dengan ini. Maka yang namanya nama-nama dan sifat-sifat Allah yang 20 itu sebenarnya tidak ada dasarnya. Kemudian yang kedua bertentangan dengan hadis ini. Ya, tidak ada itu. Ya, bahkan ada yang mengatakan sifat Allah yang 50 kalau tidak salah. Ya. Padahal ini hadisnya sangat jelas sekali dan bahkan diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Ya. Oleh Al-Bukhari dan Muslim. Jadi makna hadis ini ialah sesungguhnya jumlah ini termasuk urusannya, yaitu siapa yang menghitungnya niscaya masuk surga. Ini sama sedangkan ucapanmu saya mempunyai 100 dirham yang saya persiapkan untuk sedekah, bukan berarti bahwa engkau tidak memiliki dirham yang lain. Ya, itu maknanya. Ya, bukan untuk pembatasan. Jikalau untuk pembatasan, maka ini menunjukkan kekurangan Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Padahal Allah Subhanahu wa taala jauh dari sifat kurang. Ya, sifat kekurangan. Adapun yang dimaksud dengan ihsa, menghitungnya adalah menghafalnya dari segi redaksi atau lafadznya dan memahaminya dari segi makna. Ya. Adapun kesempurnaannya ialah menyembah Allah berdasarkan tuntutan nama-nama itu. Ya, senantiasa menggunakan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu sesuai dengan dalil. Kenapa demikian? Dikarenakan asmaullahi ta'ala tauqifiyah. Semua nama-nama dan sifat-sifat Allah itu sifatnya tauqifiyah. Maknanya apa tauqifiyah? Adalah harus sesuai dengan dalil. Kalau ini adalah nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Penentuan nama-nama ini terdapat di sejumlah jalur hadis dari Abu Hurairah terdahulu. At-Tirmidzi berkata telah meriwayatkan kepada kami Ibrahim bin Ya'qub, telah memberi kabar kepada kami Safwan bin Saleh, telah memberi kabar kepada kami Al-Walid bin Muslim, telah memberi kabar kepada kami Syu'aib bin Abu Hamzah dari Abu Az-Zinad, dari Al-A'raj dari Abu Hurairah. Ini yang disebut dengan sanad, ya, sanad hadis. Ia berkata sesungguhnya bagi Allah itu ada 99 nama, yaitu 100 kurang 1. Ya, 100 kurang 1 kan 99. Iya. 99 tambah 1 jadinya 100. Ya sama aja sudah. Nah, barang siapa yang menghitungnya niscaya masuk surga. Ya, dan ini nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala, dari mulai ya yang Maha Pemurah, lagi Maha Penyayang, kemudian sampai Maha Penyabar. Nah, ini keterangannya terdapat di dalam footnote-nya ini, ya. Nah, 225, ya. Kemudian yang B, al-ism, nama, dan al-musamma, yang diberi nama. Karena ada sebagian firqah itu mengatakan bahwasanya nama itu, ya, itu berbeda dengan yang diberi nama. Kan tidak mungkin. Ya, tidak mungkin. Syekhul Islam rahimahullah mengatakan dalam pasal tentang nama dan yang dinamakan. Kenapa ini dibahas? Dan ini sangat penting sekali karena firqah sesat ini membedakan antara isim dengan musamma. Sehingga sebagian mereka mengatakan yang namanya musamma kadang tidak sama dengan isim itu. Ya.
Makanya beliau rahimahullah mengatakan apakah itu dia juga atau selain dia, atau tidak dikatakan dia itu dan tidak dikatakan selain dia, dan itu miliknya atau diperinci, dipersempit lagi. Ya. Terjadi silang pendapat di kalangan ulama tentang soal ini, terutama setelah periode para imam, yakni para Imam Ahmad dan lain-lain. Namun informasi yang diperoleh dari kalangan imam Ahlus Sunnah seperti Imam Ahmad dan lainnya menyatakan pengingkaran mereka terhadap golongan Jahmiyah yang mengatakan nama-nama Allah itu adalah makhluk. Sifat itu tidak bisa dikatakan makhluk. Sifat, ya, walaupun dia itu melekat di makhluk, ya. Makanya dalam bahasa Arab pun ada yang namanya sifatul mausuf, itu ada dua. Pertama mubtada khobar, yaitu khobar itu sifatnya mubtada. Yang kedua adalah na'at man'ud, ya, na'at man'ud. Na'at man'ud itu, na'at itu sifat, man'ud yang disifati. Dan ini tidak bisa dikatakan sebagai apa, makhluk. Dan ajibnya kenapa bahasa Arab itu bisa selamat, tapi untuk Allah tidak selamat, kan ajib gitu. Nah, Jahmiyah menyimpulkan bahwa nama itu bukan yang dinamakan. Nama-nama Allah adalah selain dia, dan apa-apa yang bukan dia atau selain dia berarti itu makhluk. Nah, ini sebenarnya terinspirasi dalam tanda kutip dari nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada kesamaan dengan nama-nama makhluk, seperti al-ilmu, ya, al-yad, ya, kemudian al-ain, ya, kemudian seperti sabar, penyabar, dan seterusnya itu. Mereka adalah orang-orang yang dicela dan dikecam keras oleh kalangan salaf pendahulu. Sebab nama-nama Allah itu berasal dari kalamnya, sedangkan kalam Allah itu bukan makhluk. Akan tetapi dialah yang berbicara dengannya, dan dia pula yang menamai dirinya dengan keterangan yang tercantum padanya nama-namanya. Inilah diantara kelompok yang mentakwil nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara golongan Jahmiyah berkata, kalamnya itu makhluk dan nama-namanya juga makhluk. Tidaklah dia sendiri berbicara dengan pembicaraan yang berdiri pada zatnya, dan tidak pula menamakan dirinya dengan suatu nama yang dia sebagai pembicaranya. Makanya kalau kita membaca, mendengarkan daripada perkataan orang-orang seperti itu, mumet, ya. Makanya apa? Perkataan mereka di satu sisi dan di satu waktu itu akan kontradiksi dengan waktu yang lain. Ya. Dan itu kontradiksi itu tidak bisa diambil jalan tengah atau bahkan tidak bertumpu sama sekali. Dan akan menjadi sebuah perdebatan dan perselisihan yang hebat. Ya. Berbeda di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, sekiranya ada kontradiksi maka dia akan menemukan jalan keluar. Kenapa? Karena mereka bertumpu pada qala Allah, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya apa? Ya, pada akhir-akhir ini, ya, mencoba sebagian manusia untuk mempertentangkan antara budaya dengan Islam. Ya, padahal jikalau budaya itu menyelisihi syariat, maka tentu saja budaya harus dihilangkan, ditinggalkan. Namun terkadang mereka mengatakan bahwa Allah berbicara dengannya dan menamakan dirinya dengan nama-nama ini, tetapi dalam pengertian bahwa Allah menciptakannya pada selainnya, bukan dalam arti bahwa dirinya yang berbicara dengan kalam yang berdiri pada zatnya. Pembicaraan tentang nama-namanya juga termasuk pembicaraan tentang kalamnya. Ya. Yang dimaksud di sini adalah pendapat yang dikenal di kalangan Ahlus Sunnah, yaitu pengingkaran mereka terhadap orang yang berpendapat bahwa nama-nama Allah itu adalah makhluk. Orang-orang yang menyatakan pendapat bahwa nama itu selain yang dinamakan karena itulah yang mereka kehendaki. Tidak pernah dikenal juga dari salah seorang kalangan salaf yang berkata nama itu ialah yang dinamakan. Ya.
Dikarenakan apa? Dikarenakan memang mereka itu ya sebagaimana yang disabdakan oleh yang dikatakan oleh para ulama salaf tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah, amiru kama ja'at. Ya. Terimalah tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah itu sebagaimana datangnya. Ya. Pendapat ini dikemukakan oleh orang-orang yang mengatasnamakan dirinya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, perihal nama Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang Syiah pun mengatakan demikian. Orang Khawarij pun juga mengatakan demikian. Kenapa demikian? Karena Ahlus Sunnah ini nama masih umum, sangat umum sekali. Ya, sangat umum sekali. Dan bahkan 72 firqah itu mereka mengklaim masih ada hak untuk bisa mengatakan kami adalah Ahlus Sunnah. Bahkan mereka mengatakan kami di atas Al-Quran dan Sunnah itu. Oleh karenanya, ya, Salafiyun selalu mendengungkan manhaj salaf. Gitu. Manhaj salaf dan kembali kepada Ahlus Sunnah manhaj salaf, yaitu para sahabat. Ya. Makanya kalau kita lihat Ahlus Sunnah dalam arti 72 firqah itu akan saling bertentangan. Ya, akan saling bertentangan. Pendapat ini dikemukakan oleh orang-orang yang mengatasnamakan dirinya Ahlus Sunnah setelah periode para imam. Padahal kebanyakan mereka mengingkarinya. Artinya apa? Pendapat ini tidaklah keluar dari seorang ahli ilmu. Ya. Yaitu para imam yang di dalamnya ada. Selain itu, di antara mereka ada pula yang menahan diri untuk tidak mengeluarkan pendapat dalam masalah ini, tidak meniadakan dan tidak pula menetapkan, sebab masing-masing dari dua pendapat yang dikeluarkan adalah bid'ah. Ini yang disebut dengan tawakuf dalam masalah fatwa. Ya. Ada fatwa yang membolehkan, ada fatwa yang tidak membolehkan, dan ada fatwa tawakuf. Ya. Dan sikap dari tawakuf ini adalah bukan berarti dia tidak tahu dan tidak faham ilmunya dan tidak faham waqi', realita daripada di lapangan, tidak. Ya. Bisa jadi tawakufnya seorang ulama itu adanya belum sampai kepadanya kejelasan yang sejelas-jelasnya menurut apa yang dia punyai dari sebuah ilmu. Entah itu berupa ilmu syar'i sehingga ketika mengetahui kaidah-kaidahnya bisa diterapkan, atau secara waqi', realita dari lapangan tersebut sehingga dia tawakuf. Ya. Pada tempat yang lain Syekhul Islam berkata, orang yang berdoa dengan mengucapkan Ya Allah wahai Zat yang maha penyayang, maksudnya ialah yang menyandang nama, karena seruan kepada nama adalah seruan kepada yang menyandang nama. Nah, inilah maksud daripada kenapa al-ismu dengan al-musamma ini dijelaskan. Karena ada yang mengatakan ketika kita berdoa ya Razzaq urzuqni, itu beda antara nama ini dengan nama Allah, beda. Artinya apa? Nama Allah ini, Ar-Razzaq ini ada, tapi bukan ditempelkan kepada Allah. Itu. Bisa dipahami ya para jamaah ya? Iya. Artinya dipisahkan. Itu. Padahal jelas sekali Ar-Razzaq itu adalah nama Allah. Iya. Inilah yang dimaksud oleh kalangan Ahlus Sunnah yang menyatakan bahwa sesungguhnya nama itu adalah yang dinamakan. Maksudnya nama itu jika diseru dan disebut berarti yang dikehendaki adalah nama yang menyandang nama. Jika orang salat mengucapkan Allah Maha Besar, sesungguhnya ia telah menyebut nama Rabb-nya. Sementara yang dimaksudkan ialah yang punya nama, yaitu Allah. Itu maksud daripada pembahasan ini. Ya. Dan ini jelas sekali menyelisihi pendapat daripada Jahmiyah. Karena Jahmiyah itu memisahkan antara Allah dengan nama-namanya. Bahkan mereka walaupun menetapkan, tapi juga mengingkari gitu.
Ya, menetapkan tapi juga mengingkari. Tetapi mengingkarinya itu lebih dominan daripada menetapkan itu. Makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka yang berintisab kepada manhaj salaf itu menyelisihi mereka. Jadi bukan yang dimaksud olehnya dari kata itu adalah zat yang ada di luar. Jika benar demikian, pendapat itu jelas menunjukkan rusaknya pikiran orang yang membayangkannya. Ya. Sebab kalau memang demikian pasti akan terbakar lidah orang yang mengucapkan api. Wallahu alam, ini maksudnya apa ya? Atau bisa jadi ya orang ya yang kata-katanya tidak baik maka akan terlihat dari perkataan dia ya. Ibnu Abil Izz Al-Hanafi rahimahullah menjelaskan secara rinci tentang hal ini. Ia berkata, demikian pula ucapan mereka, yaitu nama itu adalah yang dinamakan sendiri atau selainnya. Sepanjang masih banyak orang yang keliru dalam soal ini dan tidak mengetahui yang benar, maka kami jelaskan bahwa nama itu kadangkala yang dimaksud adalah penyandang nama atau yang dinamakan. Tetapi kadangkala pula yang dimaksud ialah kata yang menunjukkannya. Jika engkau berkata Allah berfirman demikian atau Allah mendengar orang yang memujinya, yang dimaksud adalah zat yang punya nama itu sendiri. Artinya apa? Nama dengan musamma yang dinamakan itu tidak bisa dipisah. Tetapi jika engkau mengatakan bahwa Allah adalah kata dari bahasa Arab, Ar-Rahman juga kata yang berasal dari bahasa Arab, dan Ar-Rahim termasuk nama-nama Allah dan seterusnya. Di sini berarti nama itulah yang dimaksud. Ya, bukan yang dinamakan atau penyandang nama. Hanya saja tidak boleh dikatakan bahwa nama-nama Allah itu selain Dia. Nah, ini kaidahnya di sini. Ketika Allah Subhanahu wa taala menunjukkan akan nama-nama 99 di dalam Asmaul Husna, bahkan lebih itu, tidak boleh disematkan kepada selain Allah. Makanya inilah korelasinya dari takwil daripada nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ketika Allah Subhanahu wa taala mempunyai tangan, kemudian ditakwil menjadi kekuasaan. Nah, ini salahnya. Ya. Karena di dalam kata tersebut tersimpan pengertian umum. Jika yang dikehendaki dari kelainan itu adalah kata selain makna, ini benar. Akan tetapi jika yang dikehendaki adalah Allah telah ada tetapi tidak ada nama baginya, hingga dia menciptakan nama-nama itu untuk dirinya atau dinamai oleh makhluknya, ini benang merahnya di sini. Ya. Atau dinamai oleh makhluknya dengan nama-nama yang berasal dari rekaan mereka, maka pastilah itu termasuk kesesatan dan keingkaran terbesar terhadap asma Allah. Nah, itu ya, benang merahnya di sini. Oleh karenanya apa? Tadi saya sampaikan bahwasanya nama Allah itu adalah tauqifiyah. Sehingga manusia tidak berhak memberikan nama kepada Allah. Kenapa demikian? Yang selalu saya tanyakan dan saya sampaikan bahwasanya yang lebih tahu tentang Allah itu adalah Allah sendiri. Nah, tugas kita adalah sama'an wa ta'atan, mendengar dan taat dan patuh. Itu saja. Tidak ada yang lain. Oleh karena itu Imam Syafi'i bersikap keras terhadap orang yang beranggapan bahwa nama itu bukanlah sesuatu yang dinamakan, dan beliau menganggap orang itu sebagai zindiq. Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dengan sanadnya dari Asy-Syafi'i, ia berkata, apabila engkau mendengar seorang mengatakan nama itu selain yang dinamakan, maka persaksikanlah bahwasanya ia zindiq. Kenapa demikian? Karena perkataan ini akan disematkan kepada Allah. Ya. Seperti orang mengatakan
Saya pernah bertanya di Facebook itu. Jadi dia itu sedang mengomentari waliyadzubillah LGBT, ya, LGBT. Kemudian dia mengatakan apa yang telah disatukan oleh Tuhan tidak boleh dipisahkan. Saya tanya, Tuhannya siapa? Nggak bisa jawab sampai sekarang. Itu. Karena apa? Di dalam Islam tidak ada kayak gitu. Mau disematkan kepada Islam. Memang Tuhannya Islam mensyariatkan demikian, bahkan mencela habis-habisan. Bahkan hukumannya sangat mengerikan bagi LGBT. Itu. Nah, makanya santer sampai sekarang nanti bagaimana hukumnya transgender dan seterusnya, akhirnya apa? Ustadznya dilaporkan ke polisi. Bubrah. Nah, alasan beliau adalah karena ucapan seperti itu populer di kalangan orang-orang yang menduga bahwa kalam Allah itu adalah makhluk ini jeluntrungnya, itu. Sehingga mereka mengatakan ini dan itu tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Dan itulah, ya, asas kebodohan itulah yang menjadikan mereka berkata demikian. Tidak berjalan di atas manhaj salaf. Ulasan tentang masalah nama dan yang dinamakan ini telah dibahas oleh Syekhul Islam panjang lebar. Makanya kata murid beliau Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, Syekhuna, syekh kami itu jikalau beliau menghafal, cepat hafal dan sulit lupa. Dan beliau ketika ditanya, jawabannya itu satu buku. Makanya akidah wasithiyah itu antum melihat satu buku itu berupa satu pertanyaan kepada beliau dijawab satu buku. Ya. Sehingga para ulama mengatakan diantaranya adalah Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan tidaklah Syekhul Islam rahimahullah ta'ala berkata tentang sesuatu disiplin ilmu kecuali beliaulah ahlinya. Ya. Cuman qadarullah masyafa'al, ya, Allah Subhanahu wa taala menghendaki hidup beliau pendek. Dalam riwayat beliau wafat pada umur 38 tahun, masih sangat muda. Di penjara lagi. Artinya memang langka orang seperti beliau itulah langka. Dan beliau salah satu ulama yang tidak menikah, bukan berarti benci terhadap sunnah Nabi SAW, tidak. Tapi karena beliau munsyagilun bil ilm. Seperti Al-Imam Nawawi juga, beliau itu sangat sibuk dengan ilmu. Sehari itu beliau belajar dan mengajar 12 pelajaran. Saya aja 2 ngos-ngosan, 1. Ya. Nah, seperti itulah sifat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ya. Makanya Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah rahimahullah yang berhasil dikumpulkan oleh Abdurrahman bin Qasim itu sebanyak 37 jilid. Alhamdulillah saya punya di rumah, dan itu cetakan kitab itu lebih tua dari umur saya. Itu. Nah itulah Syekhul Islam rahimahullahu taala, ya. Maka silakan mengkaji tulisannya bila Anda menginginkan penjelasan tambahan di Majmu' Fatawa, ya. Majmu' Fatawa. Tapi sebenarnya penisbahkan Majmu' Fatawa kepada Syekhul Islam itu tidak benar. Maksudnya apa? Majmu' Fatawa itu bukan beliau menulis. Bukan beliau yang menulis, melainkan Abdurrahman bin Qasim itulah yang menyatukannya menjadi satu. Itu maksudnya. Iya. Nah, kalau antum lihat kitab-kitab para ulama itu pada asalnya adalah durus seperti ini. Pelajaran setiap hari ini ada rekaman kemudian dirubah menjadi tulisan. Itu. Nah, diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dengan sanad yang sampai kepada Ar-Rabi' bin Sulaiman. Ia berkata, telah memberi kabar kepada kami Asy-Syafi'i. Ia berkata, siapa yang bersumpah dengan Allah
atau dengan salah satu nama di antara nama-nama Allah lalu melanggar sumpahnya, maka wajib baginya membayar kafarat. Nah, inilah yang sudah kita pelajari. Dan ini merupakan bantahan kepada orang yang mengatakan nama itu bukanlah penyandang nama itu. Ya. Akan tetapi siapa yang bersumpah dengan sesuatu selain Allah, misalnya seorang mengatakan demi Ka'bah, demi bapakku dan sebagainya, lalu melanggar sumpahnya, maka tidak ada kafarat baginya. Dan tapi juga sumpahnya itu tidak dianggap. Sumpahnya itu tidak dianggap. Maka ketika seorang mengatakan saya bersumpah demi Ka'bah, jangan dianggap. Maka antum harus menyuruh dia untuk bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian ketika dia melanggarnya, maka ada kafarat begitu. Dan perkara apapun jikalau disumpahi dengan selain daripada nama Allah Subhanahu wa taala tidak dianggap juga. Hatta itu pun Rasulullah dan kita itu sering mendengar ketika seorang itu dalam keadaan kepepet atau dalam keadaan darurat sehingga dia mengatakan demi Allah dan Rasulullah. Nah, itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Bahkan Rasulullah pun juga tidak dianggap. Kenapa demikian? Karena Allah lebih baik untuk dianggap. Ya. Nah, sama halnya pula dengan ucapan demi umurku, juga tidak ada kafarat baginya. Ingatlah bahwa setiap sumpah dengan selain Allah itu makruh dan dilarang. Makruh pada zaman Imam Syafi'i itu haram. Ya. Makruh itu pada zaman Imam Syafi'i adalah muradif, ya, kata lain daripada haram. Ya. Berdasarkan sabda Nabi SAW, Innallaha azza wa jalla yanhaakum an tahlifu bi abaikum faman kana halifan falyahlif billah aw liyaskut. Sesungguhnya Allah telah melarangmu bersumpah dengan nama-nama kamu, dengan bapak-bapak kamu, maka siapa yang hendak bersumpah, bersumpahlah dengan nama Allah atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Al-Baihaqi berkata, ia menjadikan sumpah dengan satu nama di antara nama-nama Allah seperti sumpah dengan Allah. Kemudian Asy-Syafi'i berkata, barang siapa yang bersumpah dengan sesuatu selain Allah, maka tidak ada kewajiban kafarat baginya. Telah berlalu pembahasan kita di kitab Bulughul Maram demikian, ya. Dengan demikian ia menjelaskan bahwa tidak dikatakan berlainan pada nama-nama dan sifat-sifat Allah, tetapi yang dikatakan berlainan hanya berlaku untuk sesuatu yang berstatus makhluk. Sementara nama-nama dan sifat-sifat Allah itu bukan makhluk. Ya. Nanti jeluntrungnya mengatakan Allah juga makhluk. Waliyadzubillah. Ya. Diriwayatkan pula oleh Al-Baihaqi melalui sanadnya dari Ar-Rabi' bin Sulaiman. Makanya yang banyak meriwayatkan, ya, dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala di antaranya adalah Ar-Rabi' bin Sulaiman. Ya. Ia berkata, aku mendengar Asy-Syafi'i berkata, siapa yang bersumpah dengan satu nama di antara nama-nama Allah, maka baginya dikenakan kewajiban membayar kafarat bila mengingkari sumpahnya, karena nama-nama Allah itu bukanlah makhluk. Nah, jelas ini. Ya. Akan tetapi siapa yang bersumpah dengan Ka'bah, maka tidak ada kewajiban kafarat baginya. Ya. Dan Al-Baihaqi telah menulis secara panjang lebar dari Imam Syafi'i dalam bab ini yang mengulasnya secara luas. Dan itu di dalam kitab Manaqib, ya, Manaqibus Syafi'i wa Adabuhu, karangan Al-Imam Al-Baihaqi, Abu Bakar Al-Baihaqi, jilid yang pertama dari 403 sampai 406. Masya Allah. Berapa lembar tuh? 3 lembar. Lumayan panjang sekali. Kemudian juga di dalam kitab Al-Imam Asy-Syafi'i, ya, halaman 56. Nah, dengan demikian jelaslah pemikiran Imam Syafi'i dalam masalah ini, dan telah jelas pula kesesuaiannya dengan mazhab salaf, serta tercelaannya terhadap orang yang berbeda pendapat dengan mereka dari kalangan orang sesat dan ahli bid'ah. Ya.
Makanya ada yang mengatakan, ya, ahli bid'ah saja perkataan Allah, firman Allah dan sabda Rasulullah itu ditentang, apalagi perkataan kita. Nah, kemudian yang C, apakah ad-dahr termasuk salah satu nama-nama Allah? Ya, Al-Baihaqi menyebutkan dengan sanadnya dari Asy-Syafi'i, ia berkata, Allah Azza wa Jalla berfirman, wa qalu ma hiya illa hayatuna ad-dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr wa ma lahum bidzalika min ilmin in hum illa yadhunnun. Dan mereka berkata, kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia saja. Kita mati dan kita hidup, dan tidak ada yang membinasakan kita selain masa. Tetapi mereka tidak mempunyai ilmu tentang itu. Mereka hanyalah menduga-duga saja. Surat Al-Jathiyah ayat 24. Kemudian Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Muslim, la tasubbud dahra fa innallaha huwad dahru. Janganlah kamu mencaci maki masa, sesungguhnya Allah dialah masa. Nah, ini hadis yang semacam ini harus kita pahami dengan benar dengan melihat perkataan dan penjelasan para ulama. Ya. Asy-Syafi'i berkata, takwilnya wallahu alam, bahwa adat masyarakat Arab terdahulu gemar mencela masa dan mencaci makinya. Tatkala terjadi musibah yang menimpa mereka, baik berupa kematian, kehancuran, kehilangan harta benda, maupun kejadian lainnya, mereka mencaci malam dan siang serta berkata, mereka ditimpa bencana masa, mereka dibinasakan oleh masa, mereka dirusak oleh masa. Jadi mereka menganggap pergantian malam dan sianglah yang melakukannya itu. Ya. Nah, oleh karena itu Rasulullah SAW pun bersabda, janganlah kamu mencaci maki masa dengan alasan bahwa masa yang telah melakukan segala sesuatu terhadap kamu. Sebab kalau kamu mencaci maki pelaku segala sesuatu itu, berarti kamu telah mencaci maki Allah. Ya, karena Allah lah sebagai pelaku sebenarnya dari semua itu. Makanya sebagai seorang muslim, ya, haruslah bersabar. Ya, apapun yang menimpa kita itu sebenarnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita harus bersabar. Ya. Jadi masa ad-dahr bukanlah termasuk salah satu nama di antara nama-nama Allah. Ya. Sesungguhnya alasan Nabi SAW melarang mencaci maki masa adalah karena masa memang tidak ada sangkut pautnya dengannya dalam pengendalian segala urusan. Ada yang mengatakan si wali ini mengatur alam, si wali ini demikian, si wali ini demikian. Ternyata sampai sekarang masih laku akidahnya seperti itu. Manakala orang yang mencaci maki masa karena musibah-musibah yang terjadi di dalamnya, maka jadilah cacian itu jatuh kepada yang kuasa dan yang menghendaki terjadinya semua itu, yaitu Allah. Itu jeluntrungnya, ya, yaitu kepada Allah. Karena itu Rasulullah SAW melarang mencaci makinya. Nah, fadhal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله.
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Jazakillahu khairan ya Tapi kayaknya punya saya yang paling gede ya. Saya udah gede, jangan dikasih gede. Kasihan yang kurus-kurus ya. Nah ini nih yang disebut dengan al-ismu alal musamma ya kayak gini. Iya yang dinamakan seperti itu. Antum yang kurus-kurus dapatnya yang kecil. Jazakumullahu khairan. Nah, kita lanjut menghabiskan dari pembahasan ini. Hal ini ditegaskan pula oleh sebuah riwayat yang tercantum di dalam Sahih Muslim yang berasal dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Qala Allahu azza wa jalla, yu'dhini ibnu Adam yaqul ya khaybatad dahri fala yaqulanna ahadukum ya khaybatad dahri fa ini ana ad-dahru uqallibu laylahu wa naharahu fa in syi'tu qabadtuhuma. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ini berarti hadis qudsi. Anak manusia menyakitiku. Bisa manusia menyakiti Allah, di antaranya ini. Ya. Ia berkata, ya khaybatud dahr. Seharusnya ya khaybata itu. Ya, ini kalau mudhaf ilaih, apabila dia didahului oleh huruf nida, maka setelah huruf nida itu dia harus fathah. Ya, contohnya Rasulullahi. Itu kalau didahului dengan ya, maka lamnya pada kata Rasul itu harus fathah. Ya Rasulullahi itu ketentuannya. Alangkah celakanya masa ini, alangkah jeleknya masa ini. Maka janganlah seorang di antara kamu mengucapkan ya khaybatad dahr. Karena aku pengatur masa itu. Aku yang menjadikan silih bergantinya malam dan siang, dan jika aku mau niscaya aku menahannya. Hadis riwayat Muslim. Ya. Nah, justru ini hadis ini sangat jelas sekali melarang kita itu untuk mencela daripada masa. Nah, dijelaskan melalui hadis ini bahwa masa memang tidak memiliki tindakan dan otoritas, serta tidak pula ada urusan baginya dalam mengendalikan semua perkara. Ya, sebab ia hanya makhluk yang menjadi hamba Allah Azza wa Jalla di antara makhluk-makhluk yang lain. Selain itu, bahwasanya tindakan serta pengendalian itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengistiqamahkan kita dan memantapkan kita di atas manhaj salaf ini. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Ada pertanyaan, dipersilakan. Monggo. Ya. Tentang asal usul definisi sunnah itu dikerjakan berpahala, ditinggalkan nggak apa-apa. Tayyib. Sunnah itu putar.